Bismillahirrahmanirrahim. Izin buka masker, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Salawat dan salam tak lupa tercurah selalu kepada junjungan dan uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya atas nama panitia Ramadan Masjid Al-Muhajirin pada hari ini Selasa tanggal 18 Ramadan 1443 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 19 April 2022 Masehi menyampaikan laporan dan pengumuman sebagai berikut. Laporan yang pertama, yang bertindak sebagai penceramah Al-Ustadz Muhammad Pahlavi, Imam Tarawih Bapak Haji Tobri Hasan SAG, pembaca sholawat Bapak Mustin. Yang kedua, laporan keuangan kegiatan Ramadan 1440 Hijriah sebagai berikut. Mohon maaf, 1443 Hijriah. Yang pertama, penerimaan sampai dengan tanggal 17 April 2022 sebesar Rp28.622.000. Penerimaan pada tanggal 18 April 2022 terdiri dari yang pertama, trombol Rp855.000, infak dan sedekah Rp100.000, dan yang terakhir renovasi sebesar Rp200.000, sehingga total penerimaan sebesar Rp1.155.000. Total penerimaan sampai dengan saat ini sebesar Rp29.777.000. Pengumuman dan laporan yang ketiga adalah alhamdulillah pada malam hari ini panitia telah menerima infak, sedekah dan amal jariah sebagai berikut. Dari hamba Allah melalui Bank Muamalat cabang Pondok Kopi, uang sebesar Rp500.000 dengan rincian untuk renovasi masjid sebesar Rp250.000 dan untuk anak yatim sebesar Rp250.000. Mohon doanya untuk almarhum Bapak Haji Mawardi Umardani dan untuk almarhumah Ibu Hajah Mariana. Yang kedua, dari hamba Allah uang sebesar Rp200.000 untuk infak dan mohon doanya untuk almarhum Dano bin Engko, almarhumah Siti Salamah binti Anwar, almarhum Ahmad Fahruddin Maulana binti Dani. Yang ketiga, dari hamba Allah sumbangan berupa pembatas salat atau biasa disebut sutrah. Mohon doanya semoga keluarga diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin 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 amin. Dan untuk itu marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga segala yang diniatkan oleh para donatur dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin.
على هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin 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 ya rabbal alamin. Mohon perhatian kepada jamaah khususnya anak-anak agar tidak membuat kegaduhan pada saat penceramah menyampaikan tausiahnya dan pada saat sholat tarawih. Dan himbauan kepada jamaah yang membawa alat komunikasi mohon dinonaktifkan agar tidak mengganggu kekhusyuan ibadah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wa afwa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Pahlavi dengan tema Al-Quran dan pengobatan jiwa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan wa faddaha fihi bi barakatil Qur'anil Karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah tarawih Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sebuah kenikmatan yang mungkin kita menganggap kenikmatan ini kenikmatan yang biasa saja. Namun sungguh kenikmatan kita ketika kita bisa melangkahkan kaki ke dalam masjid Baitullah, terlebih di bulan suci Ramadan, terlebih lagi dalam keadaan sehat, terlebih lagi dalam keadaan kita bisa bersama keluarga. Itu merupakan kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan, sehingga wajar kita mengucapkan sebuah kalimat alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu besar nikmat Allah sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Dan kenikmatan yang paling besar adalah ketika kita dapat dipertemukan hari ini dalam masa-masa bulan suci Ramadan berjalan di malam ke-18. Kalau kemarin malam 17 yaitu malam nuzulul Quran, maka hari ini kita perdalam kembali pembicaraan kita tentang Al-Quran. Salawat dan salam terluka kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban kita dan saya yakin bahwa 18 hari dengan susunan penceramah, mungkin juga ada kuliah subuh, kuliah duha dan sebagainya. Begitu banyak masjid ini dengan DKM-nya luar biasa berusaha untuk terus mengundang malaikat. Bukankah itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa manakala kita mendatangi sebuah majelis, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nama kita disebut oleh Allah di hadapan makhluknya yang mulia. Bahkan malaikat menaungi kita hari ini dan kita enggak melihat. Ribuan malaikat mungkin hari ini datang dikarenakan ada di antara kita yang hafal Quran. 60.000 malaikat, sebuah riwayat dikatakan akan turut mengaminkan doa yang mereka yang khatam Al-Quran. Oleh karena itu, para sahabat Rasulullah selalu menanyakan ketika ada sahabat yang ingin menghatamkan Al-Quran, dia nanya dan dia datang
sengaja. Untuk apa? Untuk turut mengaminkan ketika orang tersebut khatmul Quran. Begitu mustajabnya doanya sehingga naungan malaikat itu adalah sebuah pengaminan malaikat, doa malaikat kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan waktu yang singkat kurang lebih 20 menit ini, insya Allah kita merasakan ketenangan itu. Mungkin langsung bicara kapan turun nih penceramahnya, lama banget gitu. Tapi mudah-mudahan kita mengetahui bahwa selama kita berdiri di sini, berada di sini, insya Allah malaikat terus mendoakan kita dengan kebaikan-kebaikan dan hajat kita, insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masuknya bulan Ramadan dan materi kita hari ini, insya Allah saya selalu tidak pernah lupa untuk mengingatkan kita. Terkadang kita melupakan satu hal, yaitu tentang masalah niat kita. Kita khawatir, andai kata dari 1 sampai dengan 18 Ramadan masih ada niat-niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir nanti ketika kita mengklaim amal ibadah kita di Ramadan, itu ternyata tidak ada satupun yang tersisa bagaikan debu. Siapa itu? Adalah mereka-mereka yang ketika ramai mereka khusyuk dalam ibadahnya, tetapi ketika sendirian mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebuah peringatan dari Rasulullah SAW, sebuah amal yang akan hilang bagaikan debu. Semoga kita terus mengingatkan diri kita agar apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terhitung mungkin keutamaan dalam kita membaca Al-Qur'an. Dan di ayat yang tadi saya bacakan merupakan sebuah ayat yang biasa bagi mereka yang mungkin mempunyai hujjah ruqyah. Karena memang harus kita yakini bahwa berkaitan dengan Al-Qur'an sebagai syifa, ini dua kategori, bukan hanya penyakit jiwa, namun juga penyakit fisik. Dan itu akan kita banyak temukan dalam beberapa riwayat. Dan yang harus kita sama-sama ketahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan munazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin, ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang meyakini ayat ini bahwa Al-Qur'an adalah syifa, dia adalah penyembuh dari berbagai macam penyakit yang akan melanda diri kita. Sebuah kisah yang sama-sama kita mungkin sudah mengetahuinya dan sudah merupakan kisah yang menjadi titik tolak untuk beberapa dalil meruqyah itu diperbolehkan, yaitu dari Said Al-Khudri ketika beliau safar dan bersama teman-teman sahabat Rasulullah SAW, dan beliau mampir ke sebuah tempat di kampung dan ingin dijamu, namun tidak bisa dijamu. Dan akhirnya ketika pergi dipanggil, adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan karena kepala sukunya terkena kalajengking? Dan ini kisahnya sangat masyhur dan hadisnya sahih. Dan ketika itu dibacakan suratul Fatihah pertama kali, padahal Rasulullah sendiri belum pernah mencontohkan, sehingga ketika dibacakan Al-Fatihah dengan keyakinan dan sembuh dan diberikan hadiah berupa kambing dalam sebuah riwayat tersebut, maka kejadian ini dilaporkan oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Inilah hujjah pertama kita bahwa Al-Quran, Al-Fatihah itu merupakan sebuah hujjah yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan sebuah penyakit. Dan syarat dari ini semua adalah keimanan. Al-Quran diturunkan di zaman Rasulullah SAW sama dengan Al-Quran yang sekarang yang kita pegang. Dan kemarin mungkin nuzulul Quran, seharusnya kita sudah mengetahui bagaimana proses turunnya Al-Quran. Tidak berupa langsung 30 juz turun, tetapi berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa untuk menguatkan Rasulullah SAW dan untuk membuat
sebagai solusi-solusi yang ada dalam kehidupan kita. Dan itulah selama 23 tahun Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah. Ketika anak-anak kita ditanyakan tentang hal ini, wajar kalau saya bicara tentang Al-Quran Asy-Syifa, mungkin di antara kita Quran begitu aja kok. Benar, dikarenakan apa? Cinta kita kepada Quran tidak serta-merta kita mendalami apa itu Al-Quran, bagaimana prosesnya, bagaimana turunnya ayat berapa yang pertama, yang terakhir apa, dan seterusnya. Ilmu itu adalah ilmu ulumul Quran yang sekarang benar-benar bebas kita mendapatkannya, tinggal kita ketik. Tetapi permasalahannya adalah apakah kita melakukannya? Ketika kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dua kalimat ini akan menjamin masuk surga anak-anak kita ketika dia meyakini. Tetapi bagaimana kisah Rasulullah yang begitu fenomenal, yang begitu luar biasa ada dalam hati keluarga kita, anak kita atau kita sendiri pun tidak merasakan sesuatu yang luar biasa dari Rasulullah, dikatakan dia tidak pernah membaca sirah Rasulullah dari awal hingga akhirnya, sehingga tidak ada kesan tentang Rasulullah sendiri kecuali kita bersalawat kepadanya. Dan begitulah seterusnya Al-Quran yang diturunkan yang begitu dahsyat kepada umat manusia. Zalikal kitabul la raiba hudan lil muttaqin. Dia adalah petunjuk hidup bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dua penyakit yang kita ketahui, penyakit itu bisa menghapus dosa, dan yang kedua, kadang penyakit itu diberikan dikarenakan al-zawzi min jiz'il amal, balasan dari amal yang kita lakukan. Dan pengobatan yang harus kita lakukan adalah tentang, kalau dalam kedokteran, sugesti. Sebenarnya adalah keimanan, di mana keimanan kita dalam bentuk zikir, dan Al-Quran adalah syifa, obat. Dan diharapkan dengan iman yang tinggi inilah kita dapat merasakan apa yang menjadi mukjizat dari Al-Quran itu sendiri. Suatu kali para sahabat, seorang sahabat datang ke Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sakit perutku." Kata Rasulullah, "Minum madu." Diminum madu, balik lagi makin sakit, suruh minum madu lagi, balik lagi, yang ketiga baru dia merasakan kesembuhannya. Begitulah ketika di Al-Quran dikatakan ada obat dalam madu lebah, maka diyakini dan diminum secara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah efeknya pun akan ada. Jadi bukan berarti Al-Quran itu yang kita baca Al-Fatihah mau nggak sembuh-sembuh. Rasulullah suatu ketika beliau sakit dan tidak bisa angkat tangannya, dan kebiasaan beliau ketika sakit hanya baca Al-Mu'aizat, Qul huwa al-falaq an-nas. Dan ketika baca 3 ayat tersebut, ditiupkan di tangannya, dibalurkan di seluruh tubuhnya, biasanya beliau sembuh. Suatu waktu dia sampai satu riwayat yang saya baca, dia tidak bisa angkat tangannya. Bunda Aisyah yang mengetahui kondisi tersebut membantu membacakan ayat Mu'aizat tersebut, dan membacakannya dan meniupkannya di tangan Rasulullah, dan memegang tangan Rasul, mengusap. Sampai seperti itu kebiasaan Rasulullah ketika sakit. Yang pertama kali yaitu percaya bahwa Allah yang memberikan penyakit, Allah yang menyembuhkan. Dan terkadang kita tipis nih siriknya. Anak saya sembuh, alhamdulillah Ustaz, dokternya bagus. Padahal yang dituntut sembuh itu karena Allah dan ikhtiar perantaranya dokter. Tetapi kita selalu mengutamakan di atas itu dokternya dulu atau rumah sakitnya dulu yang bagus, baru Allahnya. Dan itu adalah sesuatu yang tergantung dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dari semua penjelasan yang saya utarakan, maka ada satu lagi sebelum mengakhiri ceramah hari ini, yaitu kita mengetahui doa Nabi Ayub yang kesembuhannya terabadikan dalam Quran surat Anbiya ayat 3, yaitu berdoa, Rabbi anni masayadurru wa anta arhamur rahimin. Luar biasa doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit
dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang, penyayang di antara semua penyayang. Bayangkan, selama 18 tahun harta kekayaannya habis, Ayub diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya meninggal dunia semua. Ketika dibacakan doa ini, insya Allah beliau tetap dalam membacakan doa ini benar-benar khusyuk, meyakini Allah yang dapat menyembuhkan kembali kepada Allah. Dan atas ketabahannya ini, maka akhirnya diangkat dan Allah sambung di ayat 84 yang berbunyi, kami pun perkenankan seruan itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai satu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang beribadah. Masya Allah, luar biasa. Di antara bentuk kesabaran kita, menahan diri kita untuk menempuh metode-metode pengobatan yang haram, yang bahkan ada kesyirikan. Dikatakan Allah Subhanahu berfirman, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat, bersabarlah kamu dalam mengerjakannya, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya di hadis Tabrani Sahih 163 dikatakan, sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjang kita akan membahas tentang ayat-ayat syifa ini. Namun sedikit saya akan bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan keyakinan kita bahwa ini akan menyembuhkan kita. Yang pertama, surat At-Taubah ayat 14 dikatakan, wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah akan melegakan hati orang-orang yang beriman. Penyakit jiwa ketika Quran dekat, Quran intens, apalagi di Ramadan ini, insya Allah jiwa-jiwa yang Allah akan tampilkan dalam diri kita adalah jiwa-jiwa yang optimis untuk dapat melangkahkan kehidupannya di dunia ini. Dan ayat yang berikutnya di surat Yunus 57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Penyembuh penyakit dalam dada, Masya Allah. Ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 57. Ada beberapa ayat lagi yang mungkin waktunya tidak sempat dan tidak mungkin kita bisa bahas dalam satu fragmen ini. Tetapi paling utama adalah, marilah jamaah sekalian kita ucapkan sebuah nikmat. Semua ini ketika kita dekat dengan Al-Quran dan kita meyakini bahwa Al-Quran adalah penyembuh, dikarenakan bedanya kita dengan sahabat, itu ada kita dengan para sahabat, para tabi'in, Qurannya sama, hasilnya beda. Itu dikarenakan mereka sami'na wa ata'na. Ketika ayat tentang jilbab turun, maka malam itu juga para sahabat ke rumah dan dikasih tahu istri-istrinya, dan mereka hari itu merobek hordeng-hordeng mereka, lap mereka dan sebagainya, mereka jadikan kerudung. Sami'na wa ata'na, nunggu besok beli ke pasar. Begitu juga ketika dikatakan bahwa ada obat dalam madu, maka diyakini diminum madu tersebut dan menjadi penyembuh. Begitulah keyakinan mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang membedakan kita dengan mereka. Semoga dengan Ramadan ini, dengan masa-masa sisa-sisa Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita la'allakum tattaqun, dengan jiwa-jiwa orang-orang yang meyakini Al-Qur'an adalah segala obat penyakit yang dapat menyembuhkan baik penyakit jiwa maupun penyakit fisik yang diderita oleh kita, insyaallah. Sebagaimana Allah jamin tadi, Nabi Ayub ketika poinnya adalah ketika sudah divonis tidak bisa disembuhkan oleh makhluk, itu bertanda kita diminta Allah untuk langsung meminta kepadanya. Dialah Allah yang kita takbir mengatakan Allahu Akbar, engkaulah Allah yang maha besar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kalimat itu yang kita yakini bahwa Allah lah yang memberikan kita mati dan hidup. Maka ketika diberikan penyakit, yakinlah bahwa semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah, dan Allah maha menyembuhkan.
Itu yang pertama kali dilakukan. Selebihnya ikhtiar kita pun wajib kita lakukan. Tetapi yang paling utama dan utama yang Rasulullah ajarkan adalah tetap yakinlah bahwa segala sesuatunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.